Pasca ledakan tabung gas dan oksigen di Deli Serdang, 28 orang saksi diperiksa polisi. Seorang ayah di Toba tega perkosa 2 putri kandungnya. 8 kabupaten kawasan Danau Toba menyusun kajian resiko bencana. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Pasca ledakan tabung gas dan oksigen di bengkel las di Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, tim Lapor Polda Sumatera Utara bersama personil Polres Binjai masih melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. 28 orang saksi masih dimintai keterangannya di Mapolres Binjai, termasuk pemilik bengkel las. Pasca ledakan tabung gas dan oksigen di bengkel las milik Suryono yang berada di Jalinsum kilometer 29, Desa Tandem Hulu 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang telah menewaskan 3 orang dan melukai 10 orang. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan personel Polres Binjai masih mendalami penyebab ledakan dan terus mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Sebanyak 28 orang telah dimintai keterangannya terkait ledakan tabung gas yang terjadi, termasuk Suryono, pemilik bengkel las di Mapolres Binjai. Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Yayang Rizky Pratama mengatakan, pihaknya bersama tim Lapor Polda Sumut masih melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Ia juga mengatakan sebanyak 13 orang menjadi korban ledakan tabung gas, di mana 3 orang meninggal dunia dan 10 orang mengalami luka yang cukup serius. Selain itu, sebanyak 28 orang termasuk pemilik bengkel las telah dimintai keterangannya di Mapolres Binjai. Saat ini kami masih menutup TKP dengan polis lain dan berkoordinasi dengan Lapor Cabang Medan untuk melakukan olah TKP di tempat kejadian. Hasil penyelidikan awal bagaimana, Komandan? Untuk hasil penyelidikan awal, kita masih belum bisa menerangkan terlalu jauh karena kita masih membutuhkan fakta dari olah TKP tim Lapor Cabang Medan. Ya, kalau untuk jumlah korban sendiri bisa dipastikan Komandan kapasitas yang meninggal atau 3 Komandan? Saat ini informasi tadi yang kita juga sudah cek di masing-masing rumah sakit, ada kurang lebih yang bisa kita dapati banyak 13 orang, yang mana 3 orang meninggal dunia dan 9 orang luka berat dan 1 masih dalam keadaan kritis. Ketiga korban yang meninggal yaitu Erwin 27 tahun, Ayu 24 tahun yang merupakan pekerja bengkel las, serta Budi Irwansyah 39 tahun, supir mobil yang sedang melintas. 10 korban yang mengalami luka-luka hingga kini masih dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Binjai, Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, seorang wisatawan tenggelam pada saat berlibur dengan temannya di Pantai Persanggahan Tongging, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian. Korban merupakan warga desa Sarangpadang, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Inilah suasana pencarian seorang wisatawan berjenis kelamin laki-laki berumur 19 tahun atas nama Imran Butar-Butar yang tenggelam di lokasi wisata Pantai Persanggahan Tongging, Kabupaten Karo. Tim SAR gabungan masih terus mencari di lokasi tenggelamnya korban. 2 unit perahu karet dan 2 penyelam diturunkan oleh tim SAR gabungan. Bukan hanya itu, kamera bawah air juga diturunkan untuk mencari korban di dalam perairan Danau Toba. Pencarian difokuskan di lokasi terakhir korban dilihat radius 2 km dari bibir danau. Untuk sekarang ini belum ada menghasilkan, tapi kita tadi ada tim penyelam kita tuh
menemukan celana, tapi kita tanya sama kawannya itu ternyata itu bukan celana si korban. Bang, untuk hari ini pencarian sampai jam berapa nantinya? Oke. Untuk pencarian hari ini sampai jam 5.00 atau setengah 6. Setengah 6. Korban sebelumnya berwisata dengan rekan-rekannya di lokasi pemandian Pantai Tersangahan Tonggeng, Kabupaten Karo. Saat bermain air dengan rekannya, korban sempat teriak minta tolong dan menghilang seketika. Informasi selanjutnya, pemirsa, 2 puskesmas ditutup oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli akibat tenaga medis di masing-masing puskesmas positif COVID-19. Untuk sementara waktu, pelayanan di kedua puskesmas ini dialihkan ke puskesmas terdekat. Kedua puskesmas yang ditutup di Kota Gunung Sitoli tersebut yakni Puskesmas Gunung Sitoli dan Puskesmas Gunung Sitoli Barat. Hal itu dilakukan oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli karena adanya tenaga medis yang bekerja di kedua puskesmas ini terkonfirmasi positif COVID-19. Di Puskesmas Gunung Sitoli, tenaga medis yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3 orang, dan di Puskesmas Gunung Sitoli Barat sebanyak 2 orang, semuanya berstatus ASN. Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli Agustinus Jega menjelaskan, penutupan kedua puskesmas ini untuk menghindari penyebaran COVID-19. Saat ini seluruh pegawai dan tenaga medis yang bekerja di kedua puskesmas ini sedang menjalani pemeriksaan rapid dan swab. Untuk sementara waktu, pelayanan pada kedua puskesmas ini dialihkan ke puskesmas terdekat, yakni ke Puskesmas Gunung Sitoli Selatan dan Puskesmas Kauko. Ya, memang ada 2 puskesmas yang pegawainya positif, bukan hanya reaktif tapi positif COVID, yaitu Puskesmas Gunung Sitoli dan Puskesmas Gunung Sitoli Barat. Untuk sementara pelayanan di tempat ini ditutup, nanti juga ditambah penjelasan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang ayah berinisial LDS 35 tahun warga Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, tega menjadikan 2 putri kandungnya sebagai pelampiasan nafsu bejatnya sejak 4 tahun terakhir. Mirisnya lagi, kedua korban yang merupakan anak kandung tersangka masih berusia 9 dan 7 tahun. Sungguh bejat kelakuan seorang ayah di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. LDS mendekam di rumah tahanan Polres Tobasa untuk menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dirinya ditangkap oleh polisi dari Sidikalang, Kabupaten Dairi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Satreskrim Polres Tobasa, AKP Nelson Sipahutar, terbongkarnya kasus tersebut bermula saat korban yang berusia 9 tahun berinisial LS melawan ayahnya saat dirinya diajak ke ladang. LS bercerita kepada neneknya jika dirinya kerap disetubuhi sang ayah setiap kali mereka pergi ke ladang. Perlakuan yang sama bahkan dilakukan oleh LDS kepada anaknya yang lain berinisial HS yang masih berusia 7 tahun. Nenek korban yang mendengar pengakuan cucunya langsung melaporkan pelaku ke Polres Tobasa. Ini putri yang pertama yang dicabulin itu adalah inisial LS ya, yang sekarang umur 9 tahun, dan kedua adiknya juga inisial HS umur 7 tahun, dan kedua putri kandungnya ini sudah
dicabuli si tersangka ini yang paling besar itu si LS itu sudah 4 tahun ya. Nah, sudah 4 tahun dari bulan September 2017. Dan yang adiknya sudah 3 tahun. Korban disetubuhi oleh ayahnya sendiri hampir 4 tahun lamanya. Atas perbuatannya, LDS terancam hukuman penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Alex Jetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polres Labuhan Batu meringkus 19 orang tersangka penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu sepekan. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan 185 gram sabu dan 5 butir pil ekstasi, serta berbagai barang bukti lainnya. Sebanyak 19 tersangka narkoba yang terdiri dari 13 pengedar dan 6 pemakai ini diringkus personil Satres Narkoba dan Polsek sejajaran Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara dalam kurun waktu sepekan. AKBP Denny Kurniawan selaku Kapolres Labuhan Batu menyebutkan, dari 15 laporan polisi, pihaknya dapat meringkus 19 tersangka penyalahgunaan narkoba di beberapa lokasi berbeda di wilayah hukumnya dan berhasil mengamankan 185 gram sabu dan 5 butir pil ekstasi. Untuk memberi efek jerat terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, Polres Labuhan Batu menjerat para pengedar dan pengguna narkoba ini dengan pasal 112, Junto 114 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 hingga 20 tahun penjara. Jadi dalam rentang waktu 8 hari kita melakukan pengungkapan 15 laporan polisi, di mana dengan tersangka 19 orang dengan barang bukti yang bisa rekan-rekan lihat terdiri dari sabu-sabu ya seberat 185,62 gram dan pil ekstasi sebanyak 5 butir dengan berat 5,7 gram. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Partai Nasdem resmi mengusung pasangan Anton Saragi dan Rospita Sitorus sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Simalungun 2020. Sebelumnya pasangan ini juga telah mengantongi rekomendasi dari PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Rekomendasi dari DPP Nasdem tersebut diserahkan kepada pasangan Anton Rospita di kantor DPW Nasdem Sumatera Utara. Saat menerima rekomendasi partai tersebut, Anton didampingi oleh Ketua DPD Nasdem Simalungun Ida Mastaria Saragi. Dengan rekomendasi dari Nasdem, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Simalungun itu telah mengantongi rekomendasi dari 3 partai. 2 partai sebelumnya yang memberikan rekomendasi adalah PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Pasangan Anton Rospita pun sudah siap untuk mencalonkan diri ke KPU Simalungun pekan depan karena telah memenuhi syarat perolehan kursi di DPRD Simalungun. PDI Perjuangan memiliki 8 kursi, PAN 2 kursi, dan Nasdem 5 kursi, sehingga total ada 15 kursi, sementara syarat pencalonan minimal 10 kursi. Usai mengantongi rekomendasi dari Nasdem, Anton mengaku senang dan akan tetap membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai di Simalungun untuk memenangkannya pada putaran Pilkada Desember mendatang. Tentunya saya sangat senang karena hari ini kita bisa maju untuk mendaftar pada 4 September nanti. Selain dari Nasdem, dari partai mana aja yang udah Bapak kantongi, Pak? Nasdem ada PDIP dan PAN. Oh, dari PAN. Nah, setelah mendapat rekomendasi dari 3 partai ini, selanjutnya apa yang bakal dilakukan, Pak? Ya, tentu yang dilakukan adalah bagaimana kita sudah berjuang untuk mencapai kemenangan. Selain 3 partai itu ada komunikasi politik dengan partai yang lain lagi, Pak? Sementara ini tidak.
Maksudnya komunikasi dengan partai lain masih? Komunikasi kan bisa saja berkomunikasi, tapi adalah yang jelas sekarang ada 3 yang kita dengar. Ketua DPW Nasdem Sumatera Utara Iskandar ST mengimbau seluruh pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung Nasdem segera mendaftarkan diri ke KPU masing-masing pada pekan depan. Pendaftaran bakal calon ke KPU sendiri dimulai pada 4 hingga 6 September mendatang. Itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan seluruh calon yang didukung oleh Partai Nasdem agar mendaftar pada hari pertama pembukaan oleh KPU di masing-masing. Karena kita tahu persyaratannya cukup banyak, kita mengharapkan tidak ada yang tidak memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran nanti. Saya rasa itu. Hingga kini Nasdem baru mengumumkan 20 dari 23 pasangan bakal calon kepala daerah di Sumatera Utara untuk berkontestasi di Pilkada serentak pada Desember mendatang. Sementara 3 pasangan lainnya, yakni dari Medan, Tanjung Balai, dan Asahan, hingga kini rekomendasi dari DPP partai belum turun. Rencananya akan diumumkan pada pekan depan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 8 perwakilan kabupaten di kawasan Danau Toba mengikuti rapat koordinasi penyusunan kajian risiko bencana kawasan pariwisata Danau Toba. Dalam rakor tersebut, BPBD akan melakukan kajian risiko bencana di kawasan yang dianggap lebih rentan terhadap risiko bencana. Delapan perwakilan kabupaten di kawasan Danau Toba mengikuti rapat koordinasi penyusunan kajian resiko bencana kawasan pariwisata Danau Toba di Posko Satuan Tugas COVID-19 Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten 1 Pemkab Simalungun Topot Saragi, Kepala Sub Evaluasi Direktorat Monitoring dan Evaluasi Resiko Bencana BNPB Pusat, Edi Saryaman Purba, dan Darius mewakili dari BPBD Provinsi Sumatera Utara. Perwakilan dari Kabupaten Tapanuli Utara, Simalungun, Humbahas, Karo, Dairi, Samosir, Toba Samosir, dan Pakpak Barat. Kepala Sub Evaluasi Direktorat Monitoring dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Pusat, Edi Saryaman Purba dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian risiko bencana kawasan pariwisata di tempat lokasi berbeda seperti Parapat, Simanindo, Pangururan, dan Balige. Kawasan ini dipilih karena dianggap lebih rentan terhadap risiko bencana, sedangkan kawasan lain juga akan menjadi perhatian. Hanya saja menjadi bagian pendukung sebagai daerah kawasan super prioritas pariwisata Danau Toba. Sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan rakor tersebut, Pemkab Simalungun sangat konsen dalam mendukung pembangunan pariwisata Danau Toba. Saya jelaskan, sebenarnya bukan hanya 4, ada juga yang titik-titik yang lain. Hanya saja 4 lah yang utama, titik yang paling rentan dengan risiko bencana. Jadi 4 titik inilah yang menjadi fokus agar tidak menjadi permasalahan untuk kawasan daerah pariwisata. Dan titik yang lain, kawasan yang lain itu akan menjadi perhatian juga, hanya saja menjadi bagian yang menjadi pendukung dari rencana kawasan super prioritas kawasan pariwisata Danau Toba. 4 titik itu apa aja tadi? 4 titik itu ada Pangururan, ada Simanindo, ada Parapat, ada juga dia Balige. Melalui hasil kajian ini, diharapkan pariwisata Danau Toba terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, melalui program revitalisasi kakao oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sejak awal tahun hingga kini produk mencapai 1.300 ton atau meningkat 30% dibandingkan tahun lalu. Seiring dengan peningkatan tersebut, harga kakao pun relatif stabil, berkisar 30.000 hingga 31.000 per kilogram. Produksi kakao di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara kini mencapai 1.300 ton. Jika diakumulasikan dari awal tahun 2020, produksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Seksi Pengendalian Arus Barang dan Jasa Dinas Perdagangan Kolaka Utara Syainal yang ditemui pada 27 Agustus menyebut peningkatan produksi itu tidak lepas dari program revitalisasi kakao yang digaungkan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Seiring dengan peningkatan tersebut, harga kakao relatif stabil. Padahal produksi kakao sempat menurun di bulan Juni lalu akibat curah hujan yang tinggi dan banjir di beberapa wilayah. Harga kakao ya saya katakan cukup stabil. Jadi harga berapa dia, Pak? Harga kisaran 30 sampai 31. Bahkan pernah mencapai sampai 33.000. Ini rata-rata kalau pedagang kakao di Kolaka Utara, Pak, dilempar kemana? Ke Makassar, semua ke Makassar. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, pemerintah setempat berharap produktivitas para petani kakao di Kolaka Utara terus meningkat, seiring dengan peningkatan produksi dan mutu tanaman tersebut. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.